Mas Abrang, itu kok kelihatannya wajahnya Pak Jokowi itu berubah. Jadi kamu jadi menteri, itu bukan masyarakat pengen kamu mewujudkan keinginanmu. Kamu jadi menteri itu mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama vonisnya Tom Lembong, kemudian akan divonisnya Hasto, kemudian Pak Prabowo yang bertemu Pak Jokowi. Pertanyaannya, gimana kita bisa membuat kebenaran yang berlaku untuk se-Indonesia? Karena kalau kita kasih pagar, ini benar untuk seluruh masyarakat Indonesia loh, bukan hanya untukmu loh. Ini kita perlu yang namanya filsafat. Ini masalah kayak gini nih, kebingungan dan main politik kayak gini nggak akan selesai. Kamu sebagai pengamat politik akan dapat bahan terus, tenang aja. Jadi pekerjaanmu panjang nih. Nah iya. Ada terus nanti suap terus menerus yang nggak ada solusinya dan nggak ada pelajaran apapun di belakang. Apa yang terjadi? Kita cuman sebagai rakyat, cuman sebagai pelengkap penderita terhadap drama orang yang main-main kekuasaan yang kemudian efeknya ke kita semua. Aku bisa mengejar posisi presiden, tapi justru buruk untuk masyarakat banyak. Contohnya jangan presiden, wapres ya, wapres. Pertanyaannya gini, apa dia pengen jadi wapres? Apa dia sebenarnya dalam keadaan situasi yang mengharuskan dia menjadi wapres untuk sesuatu yang lebih besar? Kamu nggak tahu loh. Artinya kalau kamu mau ngajakin aku ngejek si wakil presiden, caraku beda. Setengah tahun aku muter, ketemu sama semua kuburan. Kuburan wali-wali, kuburan raja-raja, kuburan mbah-mbah, tak pisui kabeh. Telek Indonesia aku angkat tangan, gak urusan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan Mas Sabrang MDP apa tadi? Iya, Mowo Damar Panuluh. Mowo Damar Panuluh. Ya. Luar biasa. Itu waktu itu ikut UMPTN nggak? Hah? Ikut UMPTN? Ikutlah. Itu berapa lama ngebulut-bulut? Ada panjang. Tapi waktu kecil cita-citanya apa sih? Waktu kecil cita-citanya apa? Tukang pos. Kenapa? Karena sering ngasih duit wesel ke bapak, tak pikir duitnya banyak. Serius loh? Serius? Oh ya? Lo anak kecil. Gak gitu, gimana cerita? Jadi lo dapet wesel? Kan bapak sering, ada bapak dapat wesel, ibu dapat wesel. Oh yang ngasih ini dikasih duit nih berarti orang kaya raya ini. Bisa kasih ke banyak orang, bisa kasih duit banyak orang. Anakku yang pertama juga sempat kepikiran. Jadi gini, satu hari dia mau beli mainan, saya bilang, nanti ya mas, nanti dulu, bapak cari dulu uangnya. Terus dia bilang, ayo kita ke ATM, gitu. Karena dia pikir itu ATM itu memang benar-benar Sumber duit gitu. Duitnya banyak, siapapun yang ambil situ bisa. Oh gitu. Terus sampai kapan berubah cita-cita? Ya sampai tahu kemudian. Sampai tahu. Terus jadi penyanyi atau jadi programmer? Gak punya cita-cita, gak jelas. Nggak jelas ya. Gini, Bang. Gue juga ngalir aja kan. Jadi dulu tuh saya jadi staff juga, jadi manajer, jadi direktur sebelum pengamat politik. Tapi nggak pernah punya cita-cita jadi pengamat politik. Bahkan nggak kebayang di hidup gue tuh bakal jadi pengamat politik. Tapi sekarang begini. Nah, lu gimana? Apakah setelah jadi tukang pos terus kepikiran mau jadi ini, mau jadi akhirnya, atau masih ada lagi sekarang yang sebetulnya lu belum sampai? Ada masih cita-cita yang pengen dituju nih. Karir ya, dalam arti ada jabatan dan profesi. Itu problemnya. Nah. Gak punya aku. Tema besar hidup itu bukan menjadi apa, posisi apa dan seterusnya. Kan lu fisika kan? Jurusan fisika atau matematika? Aku matematika fisika. Ngambil semua. Nah, itu dia. Apa gini? Ini yang ditangkap bapak tapi saya anggap sebagai benar juga. Suatu hari itu aku pernah bikin surat beberapa halaman untuk minta beliin Nintendo. Terus argumentasi bapak, aku minta radio aja debatnya 3 hari untuk mengargumentasikan bahwa memang aku membutuhkan radio. Nah itu kan aku harus mendebat itu. Nintendo itu buat ngapain? Ya anak kecil ya buat fun lah, senang-senang gitu. Tapi karena aku dipaksa untuk mencari apa ya argumentasi yang sebenarnya benar tapi bisa tak pakai untuk minta Nintendo itu tadi. Nintendo apa Sega gitu loh Pak.
Terus aku ngomong waktu itu gamenya game Street Fighter atau Oh apa ya, gitu Street ya. Fighter. Kalau nggak salah ya. Street Fighter ya. Sega mungkin kalau Street Fighter. Ya mungkin ya. Terus aku jawabnya aku tuh pengen mencari rahasia apa namanya? Gimana Menang. ngeluarin jurus-jurus, trik-triknya dalam permainan seperti apa mencari rahasia. Itu argumentasi yang diterima untuk kemudian dibeliin. Dan setelah itu garis besarnya adalah mencari rahasia dan itu benar. Kenapa saya belajar fisika? Kenapa belajar matematika? Kenapa belajar segala hal yang banyak orang nggak tahu saya belajar apa juga? Itu ya karena pengen mencari tahu rahasia. Gamenya gimana sih game of life ini rahasianya? So, along the time karena belajar rahasia-rahasia dalam tanda petik ya ilmu, kalau bahasa benernya ilmu, bukan belajar ilmu macam-macam itu, terus berguna untuk A, berguna untuk B, berguna untuk C, ya jadi macam-macam yang dikerjakan. Saya bukan karir juga, hanya memakai pemahaman untuk berguna gitu aja, ya bikin musik, bikin film. Ini semoga disertasiku diterima nih. Bikin disertasi terakhir, terus penelitian dan seterusnya lah. Nggak, tapi kan orang-orang juga melihat seorang Sabrang itu bukan cuma sekedar penyanyi, cuma sekedar matematikawan, fisikawan, atau orang yang suka IT, suka AI, tapi juga seorang sufi. Itu gimana, keberatan nggak? Orang tuh nunggu nasihatmu loh kalau misalnya lagi kenduri cinta, kalau lagi lagi ma'iyah, lagi macopatan itu kan. Saya pernah gini, tanya sama bapak. Lagi-lagi bapak ya, karena bapakku. Ada hal-hal yang berat yang waktu itu apa namanya? Aku bahas sama beliau. Karena kita tahu persis value yang kita pegang. Terus aku ketika beliau tangannya dicium sama orang, aku nanya, loh kok kamu kenapa tangannya dicium sama orang? Diperbolehkan. Alasannya apa? Apa karena kiai atau apa? Loh, itu yang butuh yang nyium, bukan aku menawarkan diri. Kalau dia membutuhkan itu dari kita, ya tak kasih. Kok cuma tangan? Ada yang minta diketak palanya juga, ya udah tak ketak palanya dan dia butuh itu. Kalau aku suka, enggak suka, tapi orangnya butuh kok, ngapain? Nah, jawaban logika yang sama ketika orang mau nyebut sufi kan, itu yang kamu dengar bagus-bagus. Yang buruk-buruk juga banyak, tukang dongeng, tukang bullshit, ada yang cuman bisa cerita nggak bisa berbuat dan segala macam, banyak juga kita kayak gitu. Tapi ya itu semua orang berhak punya pendapatnya sendiri dan nggak ngerubah diri saya sedikit pun tuh, melabel aja. Itu kalau ditanya desas-desus terkini tuh ya, Mas Sabrang, itu kok kelihatannya wajahnya Pak Jokowi itu berubah. Itu kalau saya ngeliat foto terakhir yang saya ketahui ya, karena saya tidak dekat dengan beliau juga, nggak paham juga, ngelihatnya juga dari media massa, dari sosmed gitu. Ya agak bengep kelihatannya dan saya nggak tahu kenapa. Simpel ya, agak bengep dan kenapa ya? Mungkin ada banyakan obat kayak atau apa, nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu. Kalau pertanyaannya apakah berubah, ya saya kelihatan agak berubah gitu. Tapi muka manusia itu bisa berubah-berubah gitu. Ya kalau ditoyor kan berubah juga, ada benjol palanya kan bisa aja berubah. Balik lagi. Di cintup tawon ya berubah juga. Ya bisa berubah-berubah lah wajah manusia. Tergantung kondisi badannya gimana. Makanya banyak ya bisa tambah. Makanya dikit ya jadi kelihatan tulangnya. Ya bisa aja. Wajar-wajar aja. Tapi kalau secara spiritual tuh pernah ngomongin Jokowi? Sepemahaman saya, dunia spiritual itu tidak mendorong untuk menggosip dan ngomongin orang lain. Untuk apa tuh bisa? Lu ngapain? Kita dunia spiritual memahami diri dan ngomongin orang lain itu apa? Gak make sense aja. Oke, kita wiritan untuk gosipin si A, ya gak ada ceritanya kayak gitu soalnya. Nah, katanya ada juga gosipnya tuh kalau pemimpin kita tuh punya level-level spiritual. Ais whatever lah. Atau level-level supranatural. Ya. Monggo, oke, it's okay. Ya, semua orang punya hak atas pandangannya dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, kemudian membuat stratifikasi dan seterusnya. Tapi baseline-nya, dan itu bukan dari saya mengadopsi sebuah konsep
Itu dari konsep Islam. Ya, nilai manusia itu satu dari takwanya dan manfaatnya untuk orang lain. Kalau takwanya saya nggak bisa ngukur dan nggak bisa nebak, itu urusan saya sama dia dan sama Tuhan. Manfaatnya buat orang lain kita tonton aja kan gitu. Ya, semakin baik manusia, semakin banyak manfaatnya untuk orang lain. Entah ente mau tingkat spiritualnya 17 atau minus 19, bodoh amat, gitu, bukan urusan saya. Nah, terus saya ada nanya lagi nih, sebetulnya Sabrang tuh what do you do for a living sih? Saya bekerja. Oh kerja? Iya. Enggak, bukan jadi penyanyi aja bukan? Ya itu kan juga pekerjaan. Ya jadi apa? Ya, saya bekerja. Untuk apa lebih banyak kemana? Bosnya kebetulan bos saya Tuhan. Jadi ngasih rezekinya itu bisa, gajinya bisa dari banyak tempat macam-macam. Oh, Gitu. pokoknya ada aja. Ya alhamdulillah. Tapi yang terbesar yang didapat itu dari profesi apa? Sebagai profesi apa? Profesi saya cuma satu. Apa? Itu jadi wayangnya Tuhan aja. Ditempatkan di mana bermanfaat, dapat duit ya dapat duit, nggak dapat duit ya udah. Masa sesantai itu? Nggak santai juga. Tapi ya, Tapi ngakuin kan lo perlu duit kan? ya ngakuin lah. Ini Tapi kalau kalau yang punya bisa duit bayar, gimana? saya bisa bayar sekolah anak pakai wiritan ya, saya wiritan ya. Itu tuh pakai duit. Kalau lo nggak dapat duit terus ngapain? Manggung? Ya, alhamdulillah ada jalan, ada cara, ada karya. Ya kan bekerja kan. Tadi itu loh, kalau kita bermanfaat untuk orang lain, itu rumus, nggak cuma rumus akhirat, itu rumus dunia juga kok. Kamu misalnya gini ya, oke. Kamu bermanfaat untuk orang lain menjadi apa? Menjadi kasir. Berapa banyak pesaing kasirmu yang lain? Artinya kamu harus berebut menjadi kasir. Oke, cari sebuah skill yang bermanfaat untuk orang banyak, yang orang mau bayar untuk itu kan gitu. Udah aja. Ya kadang-kadang ada pernah. Saya kan contoh bodoh aja lah. Ada beberapa, ya ada orang-orang yang percaya untuk bertanya kepada saya ketika ada masalah yang belum pernah dilihat sebelumnya dan mencoba mencari alternatif solusi. Ya jadi ya dari level tinggi sampai level yang nggak jelas. Yang level tinggi, level menteri nanya solusi, saya kasih solusi, kemudian saya nggak dikasih apa-apa, terus jadi project sendiri segala macam. Ya banyak, nggak satu dua, dan saya monggo-monggo aja. Karena Nggak marah nggak? bosnya ada gantinya, nggak tahu gimana. Ya, saya nggak ngomong ajaib, tapi kebetulan itu yang ditanam sama bapak, ditanam, dan saya percaya itu, dan itu lebih enteng buat hidup saya, karena saya tidak harus menghamba, harus tidak sujud sama siapapun kecuali Tuhan dan kebenaran. Jadi jalanin aja. Ya, artinya kalau saya bergantung hidupnya pada satu orang aja, dia salah saya nggak berani ngomong. Dia berbuat buruk saya nggak berani ngelawan. Kenapa? Karena saya digaji duitnya dari dia. Kalau frame of mind-nya saya yang gaji Tuhan kok. Bahwa saya bekerja untuk orang, saya tahu persis bahwa orang ini adalah anak buah Tuhan. Artinya ada bos besarnya yang namanya Tuhan. Kalau benar-benar salah-salah, pecat-pecat, no problem. Nggak suka sama pendapatku, ya udah. Ini bukan sombong ya, ini justru yang kebetulan di hidup saya paling enak hidupnya, paling nyaman gitu. Nyaman. Jadi saya tidak harus mengkompromikan diri saya untuk orang lain. Nah, terus ini Indonesia itu kan sempat dikatakan, kata Mas Abrang tuh ya, ini akan terus turun gitu. Nah ini pesan lo apa buat orang-orang, ya buat pejabat kita supaya kita nih bisa tercerahkan, kemudian besar lagi nih negara? Aduh. Ini pertanyaan yang sangat simpel tapi kompleks, very kompleks. Karena ketika ngomong saya turun terus nanti disambungkan sama Indonesia gelap. Saya udah ngomong ini dari 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu saya ngomong cuma cepat syafaat. Turun itu juga enggak sesederhana ngomong satu komponen, misalnya gini. Tunggu, lu mau minum apa ya? Kopi, teh? Oke, kopi boleh. Kopi. Contohnya gini, ada satu ekosistem namanya sawah. Oke. Terus pakai pupuk terus-menerus, pupuk non organik misalnya, terus-menerus sehingga sawah yieldnya, hasilnya menurun karena tanahnya semakin sakit.
Saya bisa ngomong ini menurun ini. Tapi ntar ada yang bantah gini, masih banyak kok produksinya kok. Gila aja nggak ngomong menurun dari mana. No, saya ngomong tren. Tren dari sebuah posisi equilibrium. Jadi posisi kenapa saya malas ngomong kayak gini, karena yang paham tidak banyak dan yang nggak paham pasti kayak banyak ngomong gitu. Ini, dalam sebuah ekosistem untuk bisa berjalan secara stabil itu pasti terjadi equilibrium, terjadi keseimbangan. Gimana duit berpindah, gimana power digunakan, gimana kepercayaan terdistribusi, dan pasti ada caranya di situ. Ada sebuah cara tertentu untuk membuat sebuah kestabilan. Nah, cara itu kadang-kadang equilibriumnya tidak baik, sehingga membuat generasi semakin buruk berdasarkan waktu yang terus berjalan. Ada yang membuat generasi semakin baik. Yang saya katakan adalah equilibrium di Indonesia itu tidak membuat sesuatu menjadi lebih baik, membuat sesuatu menjadi lebih buruk. Equilibriumnya, saya nggak ngomong satu pihak, nggak ngomong pemerintah, nggak ngomong A, nggak ngomong B, tapi yang kita lakukan bersama. Contoh paling sederhana nih, nyari pekerja pakai orang dalam. Outputnya, hasilnya buruk. Nanti akan menghasilkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang mau naik di situ adalah orang-orang dalam lagi, muter lagi terus kayak gitu. Lama-lama ya busuk nih. Ini hampir di semua lini kayak gitu tuh. Urusan korupsi kayak urusan apa kayak. Kenapa perlu menjaga akhlak sih? Kenapa perlu sebuah set of the game yang bagus sih, yang rigid sih? Karena menjaga equilibrium yang baik. Nah, ini karena sangat metakognitif, sangat abstrak. Mohon maaf. Nggak usah minta maaf. Kenapa ini sistem thinking, ya agak susah ngomong. Ini aja debat filsafat aja kayak gitu. Penting nggak penting ya kan, karena kita sendiri nggak gitu paham fungsi filsafat itu gimana. Dianggapnya sebagai bidang ilmu. Ya, dan ada pakai argumen. Ya, ini ada lucu ya kemarin ya. Sorry agak terus mengargumentasikan kehebatan filsafat atau non filsafat atau musuhnya, tapi dengan problem yang diakui dalam filsafat, problem proof of induction misalnya, itu diakui tidak bisa untuk menjadi proving, tapi itu digunakan untuk mengargumentasikan filsafat. Bisa, gue nggak paham dunianya mengargumentasikan, ya nggak apa-apa lah. Artinya kita memang belum clear terhadap situasi itu, belum clear mau ngapain, kenapa ada hukum, kenapa ada negara, kenapa ada pemerintahan. Jangan ngomong pemerintahan salah dulu. Ngapa ada aja fondasinya lepas gitu. Kemarin saya ditanyain, Pancasila masih penting nggak? Penting, saya bilang. Sebagai soul dari sebuah kumpulan itu butuh soul. Sebuah entitas yang berkumpul dalam satu identitas sama itu butuh fisik dan butuh soul. Fisiknya bisa bendera, bisa lagu kebangsaan, soulnya Pancasila. Problemnya adalah soulnya nggak dijaga. Lu kan ada badan penjaga Pancasila dan seterusnya. Pancasila itu value, nilai, bukan keilmuan. Nanti dulu. Value itu harus beradaptasi terhadap situasi. Dengan begitu banyaknya teknologi, tidak ada satupun inisiatif memasukkan value Pancasila ke dalam aplikasi misalnya, dalam kebijakan misalnya. Ya karena memang tidak paham terhadap value Pancasila itu sebenarnya apa. Yang difahami adalah butir-butir dan jargon-jargon ya kan. Enak ya kalau nanya ya. Oh gitu. Ya, itu pusing. Katanya serius nih. Podcast serius ya. Serius. Oh gitu. Terus kenapa lo nggak terjun ke politik aja biar sekalian? Nggak, capek. Lah, terus lo mau perbaikinya gimana? Kayak begini, nggak harus lewat terjun politik. Kenapa? Karena untuk bisa berperan dalam politik kamu harus menghamba pada seseorang. Oh ya? Mana ada yang berani ngambil keputusan yang lawan ketumnya? Cuma jadi alat di politik. Ya, gue ulang lagi. Kenapa lo nggak masuk politik? Kasih aku alasan kenapa harus masuk politik. Memperbaiki dari dalam? Bullshit. Oh. Ini kesalahan sistem, bukan kesalahan orang. Loh, ya makanya kesalahan paradigma. Kalau di dalam mah sistemnya diberesin dong. Loh, enggak gitu.
Gini, ada sesuatu yang bisa didalami dari dalam, didandani dari dalam, ada sesuatu yang harus kondisi yang mendandani. Contoh tadi ngomong ekosistem. Gimana cara mendandani sebuah ekosistem yang sudah equilibrium? Nggak bisa kamu dandani dari dalam. Mesti dimatiin dulu jangan ekosistem. Satu. Nomor dua, ganti cuaca. Cuacanya berganti, equilibriumnya akan berganti dengan sendirinya. Kalau dalam politik cuaca itu adalah Kepercayaan masyarakat, paradigma masyarakat. Paradigma publik. Problemnya di sini adalah karena masyarakat kita kayak tidak pintar-pintar amat untuk ikut mengarahkan cuaca. Itu juga problem yang lain. Sirkular problemnya. Dari dalam nggak ada tuh. enggak. Yo, prove me wrong. Aku akan sangat senang kalau saya salah. Ternyata bisa berubah dari dalam. Nah kalau lo belajar politik Indonesia dari Soeharto sampai sekarang, 3 problem terbesarnya apa? Ketidakfahaman peran. Yang pertama. Trust distribusi. Oke. Distribusi dari kepercayaan tidak dan mereka lupa itu peran ya. Peran itu mereka lupa main Itu di mana, meritokrasi skopnya kan kalau bahasanya kan. Apa? Peran itu maksud lo meritokrasi. Bukan. Beda lagi. Apa itu? Peran itu kalau itu lebih ke dalam lagi, itu lebih ke manusia. Kesadaran peran itu berhubungan dengan spiritual dan berhubungan dengan Bukan cuma meritnya saja. bukan meritnya aja. Oke. Dia harus tahu perannya di mana sih. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan merit nih. Merit kan kemampuan eksternalnya. Kalau pemahaman peran itu kesadaran internalnya. Jadi ada kesadarannya, ada meritnya. Kemampuan merit ada trust distribusinya. Kamu percaya sama siapa untuk membuat kohesi dalam sebuah. Nah terus yang kedua trust. Trust. Kita yang paling chaos di Indonesia adalah trust distribusi. Itu yang masalah terbesar menurut saya. Trust distribusi dari rakyat kepada pemimpinnya. Semua bukan. Gini. Tidak ada satu entitas apapun di dunia yang bisa bertahan untuk menjadi entitasnya tanpa ada kepercayaan. Contoh, entitas diri. Kamu nggak percaya sama ingatanmu yang kemarin aja, jadi schizofrenik nih, pecah entitinya. Keluarga, kamu nggak percaya istrimu keluarga mana? Nggak ada, itu yang namanya keluarga. Jadi trust itu sangat penting karena kita tidak selalu tahu, makanya trust jadi jembatan untuk bisa saling menjaga itu. Kalau di sebuah negara, trustnya bukan pada pemimpin, harusnya trustnya pada sebuah payung yang kemudian diikuti oleh pemimpinnya dan dipegang oleh semua anggota masyarakat, semua anggota kelompok entitas itu. Kebetulan konsep modern payungnya namanya hukum. Itu yang ketiga. Ya, ini problem trust distribusi itu tadi. Yang ketiga apa? Kan udah 3 itu tadi, meritnya, Merit, trust distribusi, kesadaran peran. Kesadaran peran. Peran itu yang pertama tadi apa? Iya, kesadaran peran, meritokrasi. Kesadaran peran, trust distribusi, meritokrasi. Meritokrasi yang ketiga. Lantas anakmu nanti itu mau diarahkan ke bagian mananya Indonesia tuh supaya dia menjalani peran lebih baik atau tidak perlu diarahkan seperti dirimu? Enggak perlu. Loh, tapi Simba kan mengarahkan dirimu sebetulnya. Loh, dia kirim buku banyak itu kan artinya juga mengarahkan. Dia memodali untuk kesadaran. Iya, kesadaran makanya diri. kalau dia nggak kirimin buku kan mungkin lo juga Beda. Kalau kamu mengarahkan itu manifestasi. Kamu jadi apa. Kalau ngirim buku itu potensi. Meningkatkan potensi. Ayo belajar, ayo baca buku, ayo nonton ini, ayo tahu itu potensi. Manifestasinya nggak diarahkan. Anak saya manifestasi nggak diarahkan. Lebih tahu Tuhan daripada saya. Ya, makanya kewajiban orang tua potensi yang dinaikin. Tak sekolahin di sini, kalau mau belajar tak beliin, kalau mau sebisa mungkin memfasilitasi apa yang dia pengen tahu biar jadi potensinya nambah. Nah ini buat sampai 2045 aja. Ini gue berusaha tidak mengambil jargon pemerintah sehingga tidak merasa terpengaruh retorika penguasa. Tapi kalau dilihat-lihat di 2045 itu yang katanya generasi emas yang menurut Rocky Gerung itu kutukan nih. Karena kita akan kesulitan. Nah menurut lo kita mesti gimana nih supaya
Indonesia itu lebih baik lah, generasinya juga lebih oke. Karena kan ini menurut gua ada satu problem lagi, saling menyalahkan antar generasi itu loh. Generasi yang lebih tua mengeluhkan, wah kok generasi ini begini ya, generasi ini. Sementara generasi yang lebih muda mengeluh juga terhadap generasi yang lebih tua tuh. Ya. Gimana tuh? Oke, pertama, kenapa saling menyalahkan? Karena tidak ada sistem bersama untuk memproduksi solusi terhadap masalah. Oke, itu jawaban langsung ya. Saya kasih fondasinya. Fondasinya adalah pada setiap zaman pastilah akan lahir masalah baru, sehingga problem baru pasti sehingga solusi baru pasti dibutuhkan. Yang paling penting dibangun across generation adalah sebuah pabrik di mana bisa memproses masalah menjadi solusi. Kita nggak mendesain itu secara sadar nih. Semua problem cuman diributkan, diviralkan, jadi obrolan dan nggak ada solusi benar-benar yang bisa dipakai untuk masa depan. Bahkan sebuah kesalahan tidak dijadikan hukum misalnya. Itu salah satu contoh bahwa kita tidak belajar untuk membangun mesin produksi solusi. Masa depan saya nggak khawatir. Kenapa? Karena sadar peran. Indonesia itu umurnya bergenerasi. Saya kebetulan hadir pada generasi yang ini. Apa yang bisa saya lakukan adalah mencoba memecahkan masalah yang hadir di generasi ini, mencoba mencari solusi. Karena besok pasti ada masalah lain lagi. Tapi pasti berdasarkan fondasi yang kita lakukan selama ini. Coba lihat kalau mau diteliti, apa solusi yang kita miliki hasil dari warisan generasi kemarin. Warisannya keributan kok. Sistem solutifnya mana? Contoh paling sederhana lah. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti ini. Pikiran mendasarnya apa sih? Itu urusan selera kok. Ada salah satu menteri pasti kamu tahu ngomongnya. Ketika, udah jadi menteri, programnya apa Pak? Saya ingin A, saya ingin B, saya ingin B. Tanda nomor satu bahwa dia tidak sadar peran. Saya ingin, what the fuck, who care about keinginanmu? Kamu jadi menteri, itu bukan masyarakat pengen kamu mewujudkan keinginanmu. Kamu jadi menteri itu mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan aku ingin ini, I don't care keinginanmu, ngapain? Emang ini surga, disuruh menurut keinginanmu. Itu kesadaran peran nggak sadar kok. Ya, akhir-akhir ini kan ada 4 kejadian penting loh menurut gua tuh. Yang pertama vonisnya Tom Lembong, kemudian akan divonisnya Hasto, kemudian Pak Prabowo yang bertemu Pak Jokowi, kemudian ada Pak Jokowi yang mengatakan akan mensupport full salah satu partai walaupun dia nggak masuk partai politik itu. Termasuk ada hal bonusnya itu ya Pak Prabowo bilang bahwa PDI Perjuangan itu adalah hubungan Gerindra dengan PDI Perjuangan itu adik kakak. Dari beberapa kasus ini, sebetulnya konstelasi apa yang seorang Sabrang lihat saat ini di politik Indonesia? Sebuah negara yang schizofrenik. Maksudnya? Schizofrenik? Maksudnya? Ini masalah kayak gini nih, kebingungan dan main politik kayak gini nggak akan selesai. Kamu sebagai pengamat politik akan dapat bahan terus, tenang aja. Jadi pekerjaanmu panjang nih. Nah iya. Ada terus nanti suapa terus menerus ya nggak ada solusinya dan nggak ada pelajaran apapun di belakang. Apa yang terjadi? Kita cuman sebagai rakyat, cuman sebagai pelengkap penderita terhadap drama orang yang main-main kekuasaan yang kemudian efeknya ke kita semua. Kenapa saya ngomong gitu? Ada dasarnya. Waktu tinggal 3 menit. Tak jelasin agak panjang ini. Apa panjangin aja? Nanti kita ulang lagi, gampang kalau itu kan angka aja. Ini pasti akan dianggap bullshit oleh mayoritas penonton dan orang Indonesia. Apalagi oleh para pemimpin. Karena apalagi para politisi, saya nggak ngomong pemimpin. Apalagi para politisi. Karena dalam pikiran politisi adalah bagaimana main game dan menang. Karena tadi gak sadar posisi bahwa keputusan dia mempengaruhi orang banyak di Indonesia. Yang penting dia menang, sehingga melakukan semua itu tanpa malu-malu. Nomor 2, karena rakyat sendiri tidak menyadari bahwa punya efek loh. Kalau kamu kayak gitu, besok gak tak pilih. Jadi gak ada kickbacknya. 5 tahunan, kelemahan dia adalah kalau tidak dipilih oleh masyarakat ya. Sementara masyarakat tidak mengambil semua keputusan itu sebagai dasarnya memilih di masa depan. Oke.
Tapi ada satu lagi masalah yang fundamental. Semua opini para politisi itu benar. Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Pertanyaannya, gimana kita bisa membuat kebenaran yang berlaku untuk se-Indonesia? Karena kalau kita kasih pagar, ini benar untuk seluruh masyarakat Indonesia loh, bukan hanya untukmu loh. Ini kita perlu yang namanya filsafat. Loh, gimana sih kok perlu namanya filsafat? Apa hubungannya? Oke. Ini agak panjang nih. Pelajaran. Ada dua kata kunci yang perlu dipelajari. Coherence truth dan correspondence truth. Kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi. Itu dua jenis kebenaran yang berbeda. Ini tak urutin ya, apa namanya? Ya, kenapa kemudian ini tidak ada akarnya semua keputusan para politisi ini. Oke. Gini. Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang tidak membutuhkan bukti dari luar dunianya. Seperti kamu punya anak berapa? Tiga. Banyak anak-anakmu 3. Terus kita ngomong Hensat punya anak 3. Benar atau salah? Benar. Kebenarannya dari mana? Lihat. Karena ini satu keluargamu, dia nyebut kamu bapak, kamu nyebut dia anak. Terbukti bahwa dia anakmu, selesai. Bahwa di negara nggak dicatat, di dunia nggak diakui, nggak peduli. Ini kebenaran koherensi. Kalau gini saya ngomong, anakmu SD atau SMP? SD. Gimana saya bisa membuktikan? Lihat ijazahnya. Apa? Gimana? Lihat ijazah. Ya ini apa namanya, harus ngelihat ijazahnya atau ngelihat catatan di sekolah. Ini sistem di luar untuk membuktikan sebuah klaim di dalam. Ini artinya correspondence truth. Oke. Sekarang kalau kita ngomong kebenaran yang paling nggak bisa dibantah, itu apa? Kebenaran alam. Alam udah berjalan, ada manusia, nggak ada manusia, hukum alam kayak gini udah jalan aja. Jalan aja udah. Nggak peduli alam, siapa isinya nggak peduli, jalan. Dia sebuah sistem yang sudah terbukti benar dah, tanpa manusia memahami dan bisa membuktikan. Dia jalan kok. Karena alam ya kayak gini. Itu yang disebut sebagai coherent truth. Kenapa dia bisa koheren? Kenapa koheren bisa kebenarannya koheren? Alam ada yang jaga. Katakanlah malaikat dan seterusnya. Oke. Sorry agak panjang sedikit. Nanti saya akan masuk ke situ. Sorry agak panjang sedikit. Oke. Terus kemudian manusia pengen memahami alam. Gimana sih alam ini? Sehingga dia pakai ilmu yang koheren juga, namanya matematika. Matematika itu coherence truth. Karena dia kebenarannya tidak perlu dibuktikan di luar. Bahasanya koheren, alam bahasanya koheren, manusia menggunakan sains itu bahasanya correspondence. Oke. Dengan korespondensi, aku punya rumus pakai matematika mencoba membuktikan alam. Oke. Jadi dia menyandarkan correspondence truth-nya pada coherent truth-nya alam. Itu mudah sains ngomong bener salahnya. Karena yang punya coherence truth-nya Tuhan yang jagain. Ini sistem. Pertanyaan berikutnya, ketika sistemnya dibuat oleh otak manusia, demokrasi, negara, hukum, gimana kita bisa yakin bahwa itu koheren? Dan bukan hanya kepentingan pribadi. Kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa dia koheren secara sistem, artinya ini cuma alat permainan, kita yang jadi korbannya. Makanya masalah itu akan jalan terus, karena dia tidak punya tempat untuk mereferensikan kebenarannya. Jembatannya, cara untuk menempatkannya itu filsafat. Mereferensi kemana? Ke value Pancasila itu tadi kalau Indonesia. Adakah yang bertanya, kenapa keputusan kayak gini itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Yang Pancasila yang benar yang mana? Koheren atau tidak? Tom Lembong dihukum 4,5 tahun, sesuai nggak dengan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia? Kalau tidak ada hubungan kayak gitu, artinya nggak usah bahaslah untuk urusan benar atau salah. Ini cuma permainan. Dah, ini bullshit, korban semua kamu dari orang-orang gede. Dan rakyat selama ini dipercaya untuk tidak punya kekuatan. Padahal kamu diem, nggak mau voting, selesai dah. Para
partai-partai itu tadi. Saya nggak ngajak makar, tapi saya mengingatkan kekuatan sebenarnya di rakyat. Tapi rakyat juga tidak punya kekuatan sekarang posisinya. Kenapa? 60% lebih susah cari makan. Gimana? Tak giniin udah kekuatannya dilepaskan begitu saja. Ini memang kompleks, mohon maaf ya. Ini bukan kayak sinetron-sinetron yang debat di TV tentang politik siapa yang benar siapa yang salah. Ini saya ngomong fundamental. Itu loh kenapa enggak? Benarnya di mana? Semua pendapat bisa dibenarkan. Om, Bapak itu pernah dapat julukan Apa? kalau nanti malaikat, kalau nanti iblis dihakimi sama Tuhan, lawyernya Bapak. Karena apa? Karena logika itu semua membenarkan semua hal itu bisa. Oh. Loh, kamu mau ngapain deh? Kamu mau hamilin anak tetangga, kamu bikin argumen yang cukup bagus, narasi yang cukup bagus, kamu jadi bener pahlawan bisa. Kenapa? Karena tidak ada akar koherennya itu tadi loh. Selama kita tidak menghubungkan kegiatan kita dengan akar koheren, semua cuma jadi pendapat benar atau salah dan tidak akan ada endingnya. Tapi itu jaminan pekerjaan buatmu. Nah, jadi ada positifnya. Ya, bagus. Iya. Terakhir. Kenapa terkadang banyak yang merasakan ini bukan gua jual. Kita tuh sering dianggap sama elit politik kita. Nganggapnya, alah kamu bisa ngapain sih? Enggak, maksud saya ada beberapa kegiatan-kegiatan atau politik-polisi yang seolah-olah tuh rakyat nggak ngerti, rakyat tuh nggak paham, pokoknya mangano, wes, iki loh, tak suguhi, wes mangan. Padahal rakyat tahu ini apa nih, ini nggak enak, nggak bagus, nggak bisa dimakan, tapi tetap disuguhi. Misalnya itu ya, misalnya hal-hal seperti itu kan, kadang-kadang soal makanan ini. Bukan tentang makanan, tentang kebijakan. Kok begini ya kebijakannya? Itu bisa apa? Ya makanya kan kalau misalnya misalnya para elit politiknya itu berpikir bahwa rakyatnya cerdas, maka dia akan mengeluarkan kebijakan yang diyakini oleh masyarakat cerdas dan langsung diakui bahwa ini cerdas kebijakannya. Walaupun ada kebijakan-kebijakan yang cerdas juga ada, tapi kebanyakan pada power play, who care buat pendapat orang lain? Yang penting powernya jalan kok. Makanya tadi gamenya itu bukan pinter, nggak pinter, gamenya itu power. Emang kalau aku gini kamu bisa ngapain? Ketika masyarakat tidak bisa menggunakan kekuatannya, powernya, berarti memang bodoh masyarakat. Tuh, majority ya. Karena gini, kalau kita ngomong masyarakat tuh nggak bisa ngomong satu. Nggak bisa dong. Kalau gini, kalau kamu ngomong bahwa masyarakat pinter kok, loh, nggak, pada mayoritas nggak nganggep juga ya. Berarti mayoritas nggak pintar juga, memang stupid juga. Kalau kamu demo 10 orang, dia bisa bayar 100 orang dan 100 orang itu mau dibayar untuk demo ngelawan kamu yang 10 orang kok. Sih. Oke, closing. Apa pesan untuk teman-teman penonton Henry Satrio? Saya punya harapan besar sama Gen Z, milenial, Gen A itu saya punya harapan besar untuk mereka bisa membuat perubahan. Sangat punya harapan besar. Kenapa? Karena mereka informasinya sudah banyak, bisa nonton peta, bisa mengexercise knowledge-nya lebih bagus. Pesanku mengenai jangan jadi pohon atau hewan, jadilah manusia. Hewan, pohon itu adalah jenis manusia yang bereaksi karena lingkungannya. Lingkungan hujan berbuah, lingkungan kering mati, rontok. Lingkungan ini, jadi dia bersikap karena lingkungan, isu dan lingkungan keadaannya. Itu manusia jenis pohon. Manusia jenis hewan adalah manusia yang bersikap karena keinginan biologisnya. Pengen makan nggak peduli, walaupun tetanggaku nggak makan. Pokoknya nafsunya yang jalan. Manusia itu adalah orang yang paham untuk bisa melihat lingkungannya seperti apa, dorongan survivalnya seperti apa, tapi juga punya fatwa hati untuk menjadi manusia, untuk menghasilkan output yang baik untuk masa depan. Pesanku, jangan jadi pohon, jangan jadi hewan, jadi manusia. Itu tadi Sabrang MDP. Kita ketemu lagi di Henry Satrio Official berikutnya. Mudah-mudahan misteri terbesar abad ini
pelan-pelan terbuka. Itu ya, apa namanya? Tolong di rating dari 1 sampai 10 penyesalannya berapa kira-kira ngundang saya. Tulis di komen. Bisa-bisanya ada orang namanya Sabrang, orang yang di sini namanya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal. Hah? Tanggal berapa nih? Tanggal 24 bulan 7. Cah ingat kalau tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman semua, hari ini kedai kopi saya ini kedatangan misteri terbesar di dunia. Yang sebetulnya hari ini kita ingin membuktikan mampu nggak si misteri ini menjelaskan tentang misteri yang ada di dirinya itu. Ini misteri abad ini nih. Mas Noe Sabrang. Misterinya lapar sekarang. Nggak, bukan gitu Mas. Oke, gimana? Ini satu-satunya teman yang saya kenal, ini sahabat juga, yang bisa-bisanya orangnya di sini tapi namanya di sana gitu. Loh, Bisa? Sabrang kan? Oh, Sana kan? Tapi orangnya di sini. Ngono yo leh. Makanya ini misteri kan? Oh iya. Ini sambil dimakan. Ini sambil dimakan. Jadi ini ya beginilah kalau apa ngundang orang gitu minimal tuh ada nasi goreng, nggak ada tahu nggak apa-apa, tapi ada nasi goreng, ada telur gitu ya. Oke. Mas serius nih. Oh, saya. Kita makan. Yuk. Ini Mas Fahmi nih. Gus. Mulai dong. Mulailah tuan rumah lah. Ini sambil mau jangan lu dong ayo cepetan. Sambil makan. Lihat triknya. Ya. Harusnya kan tuan rumah, tapi tuan rumah kan sungkan. Mana ada? Jadi tamunya ngasih ke tuan rumah. Oke. Ya. Udah. Emang kenapa harus tuan rumah duluan yang ngambil sih? Itu cuman ya kulturnya kan kayak gitu, menghormati yang punya rumah. Oh gitu. Duluan. Brang, nama lengkap tuh aslinya siapa sih Brang? Abraham Muhammad Jamar Panuluh. Nggak ada Noe-nya? Ada Panuelo. Panuelo. Enggak Panuluh. Panuluh. Itu apa itu artinya? Takon yang bikin lah. Itu gimana sih Mbah kabarnya? Ya kamu ya doanya semoga tambah sehat. Lagi nonton Indonesia sama ketawa-ketawa. Belum. Iya, arek. Kenapa kok memilih ketawa-tawa? Ya, daripada sama nangis-nangis. Nggak ngerti nih. Ya maksudnya gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Ya masih di rumah recovery. Nggak Indonesianya maksud saya. Kenapa tadi kok sepertinya kok Simbah menilai Indonesia tuh lagi apa tuh? Ya kalau nonton pertunjukan kan ya dinikmati. Jadi cita-citanya seorang Sabrang ini kelak bagaimana? Jadi vokalis Leto, jadi sufi, jadi apa? Ahli AI atau matematikawan atau gimana sih, Bro? Siapa ya? Tanya siapa ya? Reza. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Pahlawan atau cuman pekerja atau enggak maksudnya gini, itu kan peran aja sih, nggak penting lah. Peran di mana dibutuhkan ya berperan kan, Pak. Enggak, tapi lo kalau pengen disebutnya itu apa? Enggak, pengen Sama teman-teman ini? Hah? Apa Mi? Memandang dia fisikawan, sufi. Aku pengen disebut sebagai Sabrang karena itu nama yang apa namanya dikasih bapak. Kalau urusan mau ahli A, ahli B, ahli C itu kan konformitas sosial. Enggak, tapi jaket itu perlu loh. Ya perlu untuk yang
suatu keadaan tertentu toh. Ya. Kamu nggak sama pacarmu terus saya dokter Andes Sensat sama istrimu kan nggak gitu juga kan. Itu peran dipakai ketika dibutuhkan. Tapi ada juga yang gini, apa sih peran sebutan? Yang penting kan karyanya ada gitu juga. Yes. Endingnya sama-sama mati ya ruwet menurut. Kemarin tuh di Kenduri Cinta yang terakhir tuh, Maya terakhir tuh bicara tentang lucid dream tuh apa? Ini fenomena modern itu, lucid dream itu istilah modern. Orang yang ketika mimpi dia sadar bahwa dia sedang bermimpi. Itu lucid dream. Jadi definisinya gitu. Orang yang Kalau pas mimpi dia sadar dia sedang bermimpi, tapi matanya tertutup, ya tidur. tapi dia sadar kalau Lagi mimpi, oh ini mimpi nih gitu. Aku lagi mimpi nih. masih. Itu namanya lucid dream. Nah katanya lu bisa ketemu orang-orang lu situ ngobrol, berdebat. Ada. Ya bisa loh lucid. Kan kamu kayak main di dunia nyata gini aja kalau lucid dream. Lo lagi mimpi tapi dunianya dunia mimpi. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Oh, Iya Pak. enggak, gua enggak. Itu fenomena modern itu banyak yang mengalami. Sains itu Pak. Ayo situ. Ya lu lagi tidur, terus lu mimpi, lu sadar kalau lagi mimpi. Di dalam mimpi. Dalam mimpi. Dalam mimpi kami sadar oh, ini mimpi nih. Apa tanda-tandanya kalau itu lagi mimpi? Ya kamu tahu kalau itu lagi mimpi. Ini mimpi nih, ini bukan dunia nyata nih. Ya apaan? Ada yang beda nggak antara dunia nyata dengan dunia mimpi? Ada. Apa contohnya? Makanya dialami. Paling gampang ngeceknya gini biasanya orang. Ngeliat saklar di on off gitu. Kalau dunia mimpi itu nggak stabil tuh. Kalau up on, bawah off itu nggak selalu jalan. Itu biasanya buat ngecek awal ini mimpi kalau orang yang baru belajar ya. Jadi lo ngimpi selalu cari saklar. Ya enggak, kalau udah hafal ya tahu oh ini mimpi nih gitu. Masih pertanyaan gue susah kali, gue bingung mana coba. Iya, tolong gue dibantu bingung tanya, ya. Ya nggak harus kan tahu nggak kalau itu mimpi gimana caranya tahu ya kan ngalami. Ya itu memang beda dunianya mimpi sama bukan mimpi. Oh gitu. Iyalah. Gimana? Ini cerita warna merah sama orang buta warna kan gitu susah loh. setengah Enggak, mati. sorry. Iya gue emang agak nggak paham. Ini emang perbincangan antara wali dan manusia biasa nih begini nih. Itu fenomena biasa itu. Kok lu sering disebut wali itu keberatan gak sih? Sama setidak ada harganya sama disebut sebagai itu tadi ahli apa ahli B. Orang punya potret sendiri ya bodoh-bodoh amat. Wali apa? Wali murid. Di, coba ceritain fenomena-fenomenanya Sabrang. Iya kan lu sering cerita tuh Sabrang begini, Sabrang banyak. Kalau lagi lompat nggak nyentuh tanah segala macam tuh gimana ceritanya? Itu malah menimbulkan prasangka-prasangka yang nggak jelas, obrolan-obrolan yang nggak jelas. Ngapain nggak gitu-gitu diceritain? Kalau yang aku pernah menarik dari Mas Abrang tuh ketika dulu Mas Abrang pernah cerita diajarin sama Kanun jalan pelan banget. Jadi disuruh jalan pelan waktu kecil. Itu kan berat ya, nggak mudah. Gini. Bapak kan aneh. Pendidikannya aneh. Ya cuma Ada aja lah. Ya cuma anaknya doang yang berani ngomong kayak gitu tuh. Iyalah. Ya, memang dulu kecil itu pernah dan itu membantu juga untuk ternyata ada argumentasi sainsnya belakangan baru tahu. Waktu itu aku suruh jalan sekitar 10 meter. Syaratnya nggak boleh berhenti bergerak. Jalannya lurus, nggak boleh berhenti bergerak. Lamanya 1 jam. Bukan mainan speed itu sesuatu mainan. Itu umur berapa lu suruh? Aku gitu? SD. SD kelas? Kelas 4 atau 5 gitu. Perintahnya jalan selama 1 jam 10 meter tapi nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti bergerak. Boleh maju mundur. Nggak boleh. Harus maju terus. Harus lurus. Itu tujuannya apa?
Waktu itu aku nggak tahu. Terus akhirnya Tapi coba kamu lakukan apa yang dibayangkan, apa yang terjadi. Itu pertarungan yang sangat mudah menjadi sangat susah. 10 meter itu sederhana, nggak kita pikir itu. Iya. Nggak pernah kita mikir itu. Tapi kamu harus menjaga terus bergerak, konsentrasi, tapi nggak terima. What the hell, ini ngapain sih aku kayak gini? Kamu dalam hidup sering ngadepin kayak gitu? Nggak terima sama diri sendiri, nggak terima sama keadaan, nggak mau ngerem, maunya cepet. Itu kalau modern gampangnya, paling gampangnya, tapi tak loncatin. Itu sambungannya sama Daniel Kahneman. Sistem 2 thinking. Manusia itu berpikir ada 2 cara. Cara cepat, pakai pola, sistem 1, sama cara 2, sistem 2, cara lambat. Harus memproses semuanya lambat. Jadi semua kausalnya dipikir semua. Itu mikir yang susah tuh itu. Mayoritas, katanya penelitian mayoritas manusia sehari-hari itu 95% sistem 1. Enggak biasa sistem 2. Kayak lihat judul udah bisa komen. Belum nonton videonya udah komen. Itu sistem 1 full itu. Karena dia enggak ada analisis. Itu jalan 10 meter. Itu banyak yang harus kamu pikir, kalau enggak mati bosan itu. Karena kamu harus ngadepi dirimu sendiri, luar biasa itu. Tapi harus keep on track 10 meter. Jalan lambat, udah dapat 10 menit itu ngapain aku harus gini ini gimana? Ada pergolakan di otak, pergolakan. tapi waktu itu lo jalanin bisa 1 jam. Jalanin lah, bisa lah. 1 jam 10 meter terus lo ngapain aja? Itu bukan pekerjaan susah secara fisik. Iya. Itu pekerjaan susah secara akal sama hati. Enggak, maksud gua pertanyaan saya itu. Anak SD tuh ngerti perintah itu? Enggak harus tahu. Perintahnya sederhana gitu tadi aja perintahnya. Ya maksud gue terus mengerti gitu. Gue sih terus terang kalau zaman SD disuruh begitu gua Enggak ngerti. Itu aku ngeliatnya ketika gede. Nah, ini kesalahan utama prekonsepsi kita bahwa pendidikan itu harus kognitif dan ilmu. Wrong. Pendidikan nomor 1 itu experience. Biarkan dia berproses sama dirinya. Nah, Simbah membuat sebuah kondisi di mana aku berproses dengan sendiri dengan cara tertentu. Walaupun aku nggak paham metakognitifnya, maksudnya saat itu nggak paham aku sedang berproses apa sih. Sekarang aku inget nggak terimanya, apa namanya, keselnya dan seterusnya. Nambah Mi. Nambah. Nih tambah nih. Nambah. Enggak kalau Ilham sama Ibnu ini kalau sampai dia nambah ada konsekuensi psikologis dari teman-temannya. Kalau kan Oh ini nanti teman-teman ikut makan berarti? Oh berarti nggak ada banyak-banyak. Yes. nah, itu sih gimana? Nggak itu jadi Nambah. gini contoh lagi nih. Manusia itu pertama belajar pakai experience, bukan pakai kognitif omongan, apalagi pakai instruksi. Itu yang paling fundament dari cara manusia belajar. Anak bayi belajar jalan itu nggak ada perintah dari orang tuanya, nggak ada tutorial, nggak ada nonton YouTube. Dia mencoba, mengalami, gagal, coba lagi, ngalami, gagal. Nah, pendidikan Simbah itu gitu, membuat sebuah kondisi di mana saya berproses dengan cara tertentu. Apakah itu membantu? Membantunya bukan pengetahuan kognitif, tapi resiliensi mental, resiliensi akal dan seterusnya. Paham lah? Paham nggak? Saya nanya ke penonton aja. Terusin dong. Belum ada yang paham tuh kelihatannya. Oh, lempar lah kalau nggak paham gimana. Jadi semua paham kayak gitu. Itu ngaruh dengan ininya Mas Abram yang bisa baca buku dalam waktu seperti ini. Bukan dulu aku Itu banyak banget rahasianya men ya. memang seneng baca buku. Dalam waktu cepat tuh gimana ya? Jadi Mas Abram tuh nggak cerita untuk baca buku dia, satu buku tuh dalam waktu yang cepat dia bisa baca. Gitu. Cepat tuh berapa lama? Ya beda dengan orang biasa lah gampangannya. Itu kalau modern namanya speed reading. Ada tekniknya kalau mau belajar. Skimming ya. Bukan ya. Kalau skimming, tapi kalau teknik speed reading ada. Iya. Untuk skimming loncat ya. Kalau skimming kan lewat. Rangkum jadinya. Kalau speed reading itu dibaca semua. Itu butuh, tapi emang nggak bisa nyambil full concentration gitu. Emang pengen nyerap, pakai
pakai jari aja. Set, matanya nggak bisa kanan kiri, lambat. Gitu kan kelihatan. Karena kita sudah sangat terbiasa sama pattern kata, atau nggak perlu per huruf dibaca kan bisa. Ya itu salah satu yang ditanam Simbah ketika kecil sih. Ya artinya dari yang Aku tadi baca banyak. latihan jalan itu ada pengaruhnya ke situ nih mas. Speed reading tadi. Nggak tahu ya, mungkin kalau aku akar speed reading cuma pengen menyerap banyak secara cepat. Gimana caranya ya, kita develop aja informasinya. Caranya tak develop. Ketika kecil bapak ngirim buku banyak. Nah, ini cerita yang lain juga nih. Banyak Kan ya. waktu kecil kan di Lampung. Jadi Simbah tuh dari Jogja ngirim bukunya tuh banyak ke Lu di Lampung ngapain? Kan ikut nenek, kakek nenek. Orang tua saya bercerai ketika saya umur 5 tahun. Terus kemudian dikirimin buku. Saya di sana ya kirimin buku. Apa ya? Ketemu bapak ketika udah agak gede lah. Sebelum itu SMP. Sebelum itu sering dikirimin buku. Karena memang aku jarang baca. Itu kecil tuh orang tua aku nggak kuat beliin buku. Ibuku, nenekku, kakekku nggak kuat beliin buku. Jadi bayar apa namanya penjaga toko buku biar tiap hari Rabu aku boleh duduk di sana nggak diusir. Buat baca buku karena nggak mampu bayar. Sampai sekarang kalau balik ditanyain lagi sama penjaga tokonya, masa berani? Karena kota kecil, toko bukunya juga cuma satu itu. Terus biasanya baca buku apa? Ya apa ada yang di situ? Apa sebutin satu lah. Aku baca dari Primbon, Bhagavad Gita, kecil udah baca semua. Betal Jemur ada makna ya semua juga sampai Z. Kalau Primbon gua nggak baca waktu kecil. Bhagavad Gita saya baca waktu kecil. Semua lore itulah, lore tradisional kita, aku SD udah baca. Ya, apa? Mahabharata, Bharatayuda, Ramayana, Arjuna Sosrobahu, whatever. Yang kalau yang modern ya Kalme, Winnetou gitu. Ya gitu. Ada ungkapan begini, semua orang itu ingin dilihat pintar oleh orang lain. Lo setuju nggak? Enggak. Kalau premisnya semua orang, enggak. Banyak orang ingin dilihat pintar oleh orang lain. Orang yang tidak percaya bahwa dirinya pintar perlu pembuktian orang lain sehingga dia perlu menunjukkan bahwa dirinya pintar kepada orang lain. Nah itulah yang gue pikirin pertama kali gue dapat pertanyaan di Kenduri Cinta. Ini orang-orang kelihatannya pengen banget dianggap pintar ya, nanyanya susah banget. Itu bisa jadi itu biasmu sendiri loh. Iya, kan itu pikiran gue. Ya makanya mereka bukan pengen pintar karena memang pengen nanya itu aja. Pengen dan jangan-jangan emang udah pada pintar-pintar. Karena kalau misalnya selesai itu kita ngobrol, ya gue menyadari ini orang-orang yang nanya ini emang orang-orang pintar-pintar juga. Sadis sama Kenduri Cinta tuh. Garis pintar sama enggak itu di mana sih? Nggak tahu saya. Ini orang pintar, ini nggak orang pintar itu bingung ya. Kalau dulu ada rankingnya. Itu bukan pintar, itu nilaimu lebih baik daripada teman-temanmu sekelas. Ya, itu bukan kan- pintar itu. ada. ada dibuktikan dalam waktu itu. Nah gue diem aja dah. Lu Iya, itu nggak ada. terus. Iya. Ya itu kan sama aja kayak garis baik orang baik sama orang goblok tipis tuh. Woi, orang naif sama orang baik itu tipis. Nah terus gimana tuh? Apa? Terus apanya? Ya itu tadi yang pintar-pintar itu gimana tadi? Terusin dong. Ya. Orang mungkin ya orang kan butuh afirmasi tentang eksistensinya. Dia mengasosiasikan dirinya pada sesuatu agar diafirmasi sama orang lain. Mayoritas yang disebut sebagai kesuksesan itu juga afirmasi dari orang lain. Padahal ada arah yang lain juga, bagaimana sebuah kesuksesan tidak perlu dipahami dan diafirmasi oleh orang lain. Dan itu murni orang-orangnya sendiri ngesetnya seperti apa. Kalau dia mengadopsi rule of the game sosial sebagai mayor driver dalam hidupnya, ya terus kemudian salah satunya itu karena salah satu cara untuk naik sosial hierarki dalam penghormatan adalah kelihatan pinter, yaitu diadopt. Ada juga yang pengen kelihatan kaya kok, nggak penting pinter tapi kelihatan kaya. Itu kan main naik sosial hierarki aja. Nggak pintar. Itu kan kelihatan kaya. Oh. Ya,
Gangnam misalnya, di Gangnam itu nggak makan 2 hari nggak apa-apa, yang penting keluar pakai baju bagus. Berbagai cara untuk naik sosial hierarki gitu, pengen kelihatan pinter. Memang penting sosial hierarki itu. Kamu udah ditanemin, kamu nggak bisa ngomong penting nggak penting, ada naluri untuk ke situ. Karena ada hormon khusus untuk nge-track sosial hierarki. Itu primitif banget. Hormon yang sama ada di krustacean, apa ya krustacean bisa. Kepiting-kepiting yang cangkang-cangkang gitu. Mereka kan cabang sama kita 40 juta tahun yang lalu apa ya. Tapi hormonnya sama untuk nge-track apa namanya hierarki. Lihatin habis menang perang pasti gini. Nah, itu mau dari monyet, mau dari binatang kecil ya. Kalau apa namanya merasa hierarkinya rendah. Oh gitu ya? Itu biologis itu nggak ngomong penting nggak penting. Kalau mau nabrak itu perlu kedewasaan dari ilmu apa namanya spiritual. Kalau naluri dari fisikal kayak gitu pasti. Oh. Dan itu penting untuk laki-laki. Kenapa alam menanamkan itu? Penting. Karena sosial hierarki menentukan siapa yang dipilih oleh betina untuk meneruskan apa keturunan. Ya, sebenarnya ini display lingga sama yoni aja di kompleks itu, dibikin kompleks sama manusia dengan segala macam caranya. Natural. Ini kalau ditanya nih, posisi Sabrang di Indonesia untuk Indonesia ini ada di mana sebetulnya? Oh, I don't care. Maksudnya don't care gimana tuh? Karena itu juga pertanyaan yang nggak jelas. Posisi apa? Explain me more. Posisi yang kamu maksud posisi apa sih? Aku sekarang sedang duduk di meja makan bersama saudara Hensa. Itu posisiku sekarang. It's enough for me. Yang kamu tanyain posisi itu gimana? Apakah ya, make it more detail? Enggak lah, gue yakin lo ngerti lah, paham lah. Enggak ya. Masa? Ya jangan di-assume kayak gitu. Enggak, ya nggak apa-apa, saya assume kok. Kamu kan tahu Aku semuanya. enggak tahu. Nah, Ya. dengan bertanya lo nggak tahu aja, gue yakin lo tahu sebetulnya. Enggak. Bisa begitu. Honestly, karena ada beberapa kemungkinan yang lain. Apa itu? Ada banyak kemungkinan yang kamu ngomong sebagai posisi. Nah, apa itu? Posisi di society, posisi di keluarga, posisi di komunitas, posisi di keilmuan, posisi di sejarah, posisi yang mana? Yang apa? mana aja? Ini apa? Yang mana aja coba? Di yang mana aja coba misalnya? Oke, karena itu tuh kompleks, makanya itu tidak dijadikan driver untuk ngambil pertimbangan. I don't care posisiku dalam sejarah seperti apa, dalam politik seperti apa, I don't care. Karena ada, kalau kita konsentrasi pada satu positioning, kita akan meninggalkan positioning lain yang sama pentingnya. Contoh, coba lihat pahlawan-pahlawan besar, positioning di keluarga mayoritas rusak juga. Nah, pasti ada trade off seperti itu. Makanya sekarang posisinya nggak penting pada positioning. Yang kulakukan adalah bagaimana menjadi manfaat mungkin di situasi yang saya hadapi. Oke, gini. Itu simplifikasi memang. Nggak, ini mohon maaf nih kalau nggak berkenan pertanyaannya. Kalau lo mati, lo mau diingat sebagai apa gitu? Nggak usah diingat, nggak apa-apa, nggak penting. Warna apa diingat? Ngerti nggak sih lo gitu, Mi? Ya? Seberapa penting sih hidupmu? Nah, maksudnya apa? Kamu hilang di dunia juga, dunia jalan terus kok. Iya. Ngapain harus diingat? Aku gak diinget juga, apa gak urusan. Itu nanya loh, Itu Bang. tadi yang soal hierarki sosial. Mas Abraham ini dalam pendidikannya Sibah tuh nggak ngarah ke situ dari kecil, sehingga nggak terlalu kepikiran, nggak ada target yang harus jadi apa. Kayak sesimpel kalau kita ngelihat Mas Abraham dengan teman-teman Leto, kan nggak bisa nggak kelihatan nih Leto mau ngapain, kapan keluar album baru, kan justru akhirnya fansnya yang emosi sendiri kan, kapan sih Leto keluarin lagu baru. Nah, kenapa itu pertanyaan jadi penting? Karena banyak sekali teman-teman kita itu yang bertanya, ini posisi gue sekarang ini ada di mana sih sebetulnya? Kalau ditanya lagi, maksudmu posisi itu apa? Posisi di antara teman-teman kah, di negara kah, di karir kah? Oke. Gini, kita kasih perspektif yang lain. Ini luar biasa. Orang ketika kamu bingung kepada posisinya secara definitif seperti itu, artinya dia secara asumsinya bahwa
dia punya dia punya gini. Dia secara implisit ngomong bahwa dia main dalam game tertentu dan dia mempertanyakan posisinya dalam game itu di politik misalnya. Itu tentu statement yang berbeda sama ketika dia main gamenya olahraga. Ya. Kan kemudian ada pilihan nih, mau main game olahraga, mau main game politik, mau game bisnis, mau game ekonomi, whatever game. Nah, problemnya adalah aku nggak choose to play all those game kan gitu. Itu keputusan sadar, bukan bawaan lingkungan, bukan karena nggak mau apa-apa, karena aku sederhana urip gitu, sangat sederhana hidup begitu. I know exactly nanti suatu hari akan mati. Yes, that's it. Suatu hari akan mati. I know exactly bahwa mayoritas yang kulakukan dalam hidup dan yang bisa kulakukan itu disediakan. Warzubni fahma. Itu seperti pemahaman adalah rezeki. Semua yang bisa kulakukan adalah rezeki. So it's not my responsibility untuk tahu posisiku di mana, untuk ngejar posisiku di mana. No. Bisa jadi gini soalnya. Aku bisa mengejar posisi presiden, tapi justru buruk untuk masyarakat banyak. Aku nggak akan mati bahagia. Padahal itu yang pasti. Lainnya nggak pasti loh. Karena yang pasti itu kan kematian tuh. Yang mati. Ya pakai hukum ekonomi kan, kamu investasi pada sesuatu yang pasti, jangan yang spekulasi. Coba, yang pasti dalam hidup contohnya mati. jangan presiden, wapres. Oh iya. Contohnya tadi. Sama aja. Tinggal yang mana kan. Itu kan katanya asik tuh. Kalau dipotong tuh lebih enak tuh. Bila aku jadi wapres. Gini. Pertanyaannya gini, apa dia pengen jadi wapres? Apa dia sebenarnya dalam keadaan situasi yang mengharuskan dia menjadi wapres untuk sesuatu yang lebih besar? Kamu nggak tahu loh. Saya juga nggak tahu. Makanya nggak tahu. Makanya saya merefrain diri saya untuk dengan mudah ngomong ini buruk ini baik. Siapa tahu memang dia pada sebuah posisi di mana nggak ada pilihan lain selain melakukan itu. Walaupun dia tahu something wrong misalnya. Dalam hidup kadang-kadang gitu loh bro. Kita harus melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak suka karena harus melakukan, apalagi jadi seorang bapak misalnya, capek kerja dari pagi sampai malam, tetapi tanggung jawab untuk anak. Kalau ada pilihan, ya pengen uang di rumah, duitnya banyak, misal gitu. Artinya kalau kamu mau ngajakin aku ngejek si wakil presiden, caraku beda. Bukan aku nggak mau ya, caraku beda. Dan gua nggak ngajak juga. Siapa yang ngajak? Enggak, kita nih stand alone kok. Gini. Premisku sama orang sederhana kok. Aku berprasangka baik sampai dia terbukti buruk. Oh iya. Aku harus punya alasan definitif. Gini ya, Mas. Walaupun semakin banyak alasan. Ganti topik nih. Kan tadi di awal kan gue bilang kan, ini manusia yang paling misterius. Misteri terbesar di dunia ini ada di Sabrang. Gue nggak pernah ngobrol pada saat seorang Sabrang selesai manggung dengan Leto. Nggak pernah ketemu kan kita. Tapi saya ngobrol di 2 kali kesempatan, 3 kali kesempatan, 4 kali kesempatan, dan ada satu momen di mana muka lo tuh berbeda. Lo lebih kelihatan cerah, berbinar. Itu pada saat lo ngomongin fisika dan IT. Pada saat lo ngomongin coding sebelum tadi tuh, lo tuh lebih kelihatan ada cerianya gitu. Nah makanya itu gue tanya, lo tuh sebenarnya mau jadi apa? Bukan jadi. Kenapa aku ceria tuh gini? Kenapa? Saya tak ceritain kenapa aku ceria. Ya ini makanya kan lagi dengerin. Aku riset hampir 14 tahun. Ngetrack sejarah, ngetrack teori, ngetrack sejarah seluruh dunia ya. Ngetrack teori, ngetrack dinamika, sistem dinamik, wicked problem dan seterusnya untuk mencari jalan keluar. Indonesia gimana ya bisa keluar dari deadlock stupidity-nya ini dalam tanda petik ya. Deadlock-nya gimana ya? 3 tahun yang lalu aku putus asa. Nggak ada jalan udah. Power play-nya kayak gini, political play-nya gini, pendidikannya kayak gini, orangnya kayak gini, arah budaya kayak gini. Lock, udah selesai. Setengah tahun aku muter, ketemu sama semua kuburan. Kuburan wali-wali, kuburan raja-raja, kuburan mbah-mbah, tak pisui kabeh. Telek Indonesia aku angkat tangan, gak urusan aku. Gak iso putu-putumu, gak iso, gak ada jalan keluar. Udah, agak mau aku udah. Gak bisa kamu ide-ide bikin Majapahit segala macam. Aku di depan. Cuma kemudian kamu ide-ide Majapahit apa? Jadi budak semua nih, gak ada yang sadar nih gitu. Udah putus asa. Hanya ada setitik cerah. Itu ketika ada teknologi baru.
karena itu tidak masuk pada adonan power play yang sudah mengendap. Ketika ada satu bumbu baru, ribuan masakan bisa dibuat kemudian. Satu bumbu baru aja. Dan sekarang teknologi baru datang yang tidak dikuasai oleh oligark, dia bisa mengubah semua stagnasi politik di Indonesia. Walaupun tidak mudah, saya ngomongin satu bumbu kecil ya, tapi nggak deadlock, jadi ada secercah cahaya, ada sedikit cahaya di ujung lorong gelap, kan gitu. Oh, nah itu lu kenapa merasa perlu mencari jawaban dari semua kedeadlockan itu? Karena manusia bertanggung jawab terhadap masalah yang dia pahami. Kalau aku nggak paham masalahnya, aku nggak punya kewajiban nyari. Karena aku paham problemnya, aku bisa mendefinisikan problemnya. Tuhan itu implisit perintah dari Tuhan untuk saya mencoba mencari, meneruskan, memahami, dan mencoba memecahkan masalah itu. Aduh, kalau nggak paham ya ngapain aku nyari? That's it, simple. Aku nggak akan pernah ngarang tanggung jawab. Fuck, kalau mau nggak punya tanggung jawab, hidup lebih mudah. Tapi kalau taruh di depan mata, jangan lari. That's it. Di apa? Enggak, ini orang pakai peci aja isinya. Nggak, dari tadi nggak diomongin. Oh gitu. Jadi pada saat lo ketemu teknologi itu lo merasa ada secercah harapan buat negeri ini. Ada harapan untuk memecah stagnasi. Jadi gini, sebuah ekosistem itu pasti ada titik equilibriumnya, titik keseimbangannya untuk dia tetap bisa bertahan. Over time akan kelihatan nih, dia downward arahnya semakin buruk atau akan semakin baik. 11 tahun lalu saya di Mocopat Syafaat, saya ngomong eksplisit, ini arahnya downward loh, ini akan semakin buruk ke depannya. Saya ngomong sebagai entity ekosistem yang namanya Indonesia ya. Saya nggak ngomong pemerintahnya, nggak ngomong orangnya, nggak ngomong pendidikannya, karena equilibriumnya membuat ini semakin buruk. Udah, equilibriumnya semakin buruk. Aku bisa menjelaskan secara detail, tapi ya terlalu panjang di sini. Saya cuma ngomong, ayo toh diangkat toh, ditilting toh. Nggak perlu langsung baik besok. Yang tadinya turun 2 derajat jadi naik 1 derajat aja udah. Kasih waktu kan dia lama-lama naik. Kayak kita tiltingnya masih ke bawah itu loh problemnya. Saya nggak ngomong, oh ekonomi baik kok, ini baik. Oke. Pada semua ekosistem, kamu ambil subsistem, kamu bisa ngomong itu baik. Tapi overall sistemnya kayak apa kan itu. Nah, kenapa saya ngambil tanggung jawab ini? Karena nggak banyak orang mau mikir kayak gini, males atau nggak paham. Oke. Walaupun kemudian ketika saya ngomong juga nggak ada yang paham juga, yang harusnya bisa membuat perubahan. Nggak cukup. Ada yang bikin disertasi satu lagu Nyaleto itu dibahas pada 7 level abstraksi. Mau filosofi yang mana? Jadi nggak cukup dibahas kayak gini. Kalau mau bahas serius nggak cukup. Kalau mau fun-fun kan ada aja. yang menjelaskan filosofi logo barunya itu dijelaskan sama dia. Filosofi logo baru ini filosofi. Kalau cuma menjelaskan filosofi, aku jelasin filosofi gini ya iso ya. Itu kan kemampuan mengolah ini aja dalam sebuah framing. Enggak, lagu itu adalah sebuah karya yang keluar ketika dia dibutuhkan untuk keluar. That's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.